Selamat pagi Bapak Ibu, kita kembali dalam ibadah online kali ini. Sebelum saya mulai ibadah, saya ingin bacakan Mazmur Daud. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, kami bersyukur bahwa kami punya Tuhan yang sangat baik dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau hiasi kehidupanku
semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami ada sebagaimana karena anugerah-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu. Sebab itu ku mau berdiri, sebab itu ku menyembah-Mu Tuhan. Sebab Engkau sangat baik, teramat baik bagi kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami ada sebagaimana karena kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Amin. Pagi hari ini kami datang Tuhan dengan segala keberadaan kami. Engkau yang tahu pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Engkau yang paling mengerti Tuhan. Tapi kami mau bersyukur Tuhan dengan segala problem kami, dengan segala kesusahan kami saat ini Tuhan, dengan segala apapun kami datang sama Engkau Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan, dan kami mau katakan Kau baik Tuhan. Kau sungguh teramat baik buat kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kalau kami masih diberikan kekuatan dan kesehatan, sungguh Tuhan itu semua berkat dari kemurahan-Mu. Dan kami mau bersyukur Tuhan, karena Engkau adalah Tuhan atas hidup kami Tuhan. Pagi hari ini biar kami boleh memuji dan menyembah Engkau dengan segenap keberadaan kami, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami Tuhan. Walaupun kami mungkin di rumah Tuhan, tapi kami mau tetap bersuka cita Tuhan untuk kami memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara-saudara. Saat ini kita mau angkat pujian. Kita mau katakan Tuhan adalah Immanuel. Karena saya percaya setiap kita, Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita. Amin. Dimanapun, sedang apapun, Tuhan selalu bersama kita. Amin. Tuhan
setiap kita percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala perkara bersama kita. Amin. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau selalu menyertai hidup kami. Biarkan hidup kami hanyalah untuk menggenapi setiap firman-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan sungguh Tuhan mengerti setiap rencana-Mu Tuhan. Sehingga ketika kami menjalani hidup kami Tuhan, kami tahu Tuhan setiap rancangan-Mu Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Biarlah lagu ini menjadi doa kita. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Katakan Tuhan, Kau sempurna. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Katakan hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Tuhan, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Biar sungguh Tuhan, hidup kami Tuhan boleh menjadi bukti buat kebesaran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan pagi hari ini firman-Mu boleh disampaikan Tuhan, untuk kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah buat setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Gak ada satupun Tuhan dari kami Tuhan yang kami gak mengerti Tuhan. Tapi sungguh ajar kami untuk kami boleh memahami dan
kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bertemu kembali bersama dengan Bapak Ibu lewat kebaktian online kita untuk minggu ini, Saudara. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Bapak, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, kami boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Saya percaya ketika kami renungkan firman-Mu, kebenaran-Mu, Tuhan, Engkau yang berbicara di hati kami, Engkau yang memberikan kami pengertian tentang firman dan kebenaran-Mu. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, tema kita untuk minggu ini, Saudara, adalah tentang rumah doa, Saudaraku. Kita mau lihat sama-sama, Saudara, dari 1 Tesalonika 5, ayatnya yang ke-17, Saudaraku. Saya bacakan buat Bapak Ibu, ayat yang simple, yang singkat, Saudara, tapi penuh makna. Tetaplah berdoa, Saudaraku. Saudara, firman Tuhan katakan bahwa tetap berdoa, Saudara, adalah satu kata Tuhan yang singkat, Saudara, tapi penuh makna, Saudara. Tetap berdoa artinya senantiasa berdoa, Saudara. Ada satu kontinuitas, Saudara, di mana kita boleh terus-menerus bersekutu dengan Tuhan atau connecting dengan Tuhan, Saudara. Ketika kita connecting dengan Tuhan, ketika kita bersekutu dengan Tuhan, Saudara, maka kita akan melihat, Saudaraku, kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, Saudara. Kenapa kita perlu berdoa, Saudaraku? Firman Tuhan katakan, Saudaraku, kita perlu berdoa karena kita adalah baitnya Allah, Saudaraku. Kalau kita lihat, Saudara, di 1 Korintus, ya, kita mau buka sama-sama 1 Korintus. Korintus 3, Saudara, ayat yang ke-16 dan ke-17. Saya bacakan buat Bapak Ibu. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan binasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Tetap berdoa, Saudara. Kenapa kita tetap berdoa? Karena kita adalah bait Allah, Saudara. Ya, bait Allah, Saudara. Kalau kita tahu, Saudara, dalam perjanjian lama, Saudara, bait Allah adalah tempat di mana, Saudara, doa-doa dinaikkan, Saudara. Bait Allah adalah tempat di mana persembahan, penyembahan, pujian dinaikkan, Saudaraku. Ya, kita adalah bait Allah, Saudara. Kalau kita adalah bait Allah, maka lewat hidup kita harus ada doa yang dinaikkan, Saudara. Harus ada penyembahan, Saudara, yang dinaikkan, Saudara. Ya, ada satu hubungan, ada connecting dengan Tuhan, karena kita adalah bait Allah yang hidup, Saudaraku. Ya, itu alasan kita berdoa, Saudara. Kenapa? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup, Saudaraku. Dan kita percaya, Saudara, ketika kita sebagai bait-bait Allah, Saudara, terkoneksi senantiasa dengan Tuhan, ada pujian, ada penyembahan, ada doa-doa yang kita naikkan, Saudaraku, kita akan lihat banyak hal-hal yang luar biasa terjadi, Saudaraku. Kenapa kita tetap berdoa? Karena kita adalah bait Allah. Dan dari bait Allah harus keluar, Saudara. Ya, harus ada doa yang dinaikkan. Bukan sebagai kewajiban, Saudara, tapi memang sebuah kerinduan di mana hati kita terangkat, Saudara, menaikkan doa di hadapan Tuhan, Saudara. Ya. Ada 3 hal, Saudara. Ketika kita berdoa, apa yang terjadi, Saudara? Kalau kita terus-menerus berdoa, firman Tuhan katakan, Saudara, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, Saudara. Tetaplah berdoa, sebuah kata yang singkat, Saudara. Sebuah ayat yang singkat, Saudara, tapi penuh makna, Saudara. Saudara, ketika kita berdoa, Saudaraku,
maka kita akan melihat jawaban Tuhan akan dinyatakan, saudaraku. Ketika kita berdoa, saudaraku, kita sedang mengingatkan Tuhan, saudara. Ya, kalau kita mau lihat, saudara, ayatnya dari Yesaya, saudara, pasal yang ke-43, saudara. Yesaya 43, saudara. Ya. Ayatnya yang ayat yang ke-26, saudara. Ingatkanlah aku, marilah kita berperkara, kemukakanlah segala sesuatu, supaya engkau nyata benar, saudara. Apa yang terjadi ketika kita terus-menerus berdoa? Apa yang terjadi ketika kita tetap berdoa, saudara? Maka kita akan melihat jawaban Tuhan dinyatakan dalam hidup kita, saudara. Ketika kita berdoa, kita sedang mengingatkan Tuhan. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah Tuhan lupa? Enggak, saudara. Mengingatkan Tuhan artinya, saudara, kita sedang berkata kepada Tuhan, inilah Tuhan, janji Tuhan. Itu, saudara. Dan ketika Tuhan mengingat, maka Tuhan menjawab doa, saudara. Ya kan? Kalau ada seorang ayah, saudara, atau ibu atau orang tua, dia bilang ke anaknya, anakku, ya, nanti saya mau beliin sesuatu ke kamu, saudara. Dia janji ayahnya, saudara. Ya, contohnya mau beli sepeda, saudara. Ya, nanti ingetin papi ya kalau lupa ya, gitu kan. Lalu tiba-tiba anaknya ingetin, saudara. Berapa lama kemudian ingetin, Pak, waktu itu bilang loh mau beli sepeda loh, saudara. Orang tuanya kira-kira marah nggak? Enggak, saudara. Orang tuanya senang diingetin, saudara. Karena dia udah bilang, udah janji, saudara. Nah, ketika kita, saudara, berdoa, kita sedang mengingatkan Tuhan akan janjinya, saudaraku. Ketika kita mengingatkan Tuhan akan janjinya, maka kita akan melihat jawaban doa itu, saudara. Untuk kita lihat, saudara, dari 1 Samuel, saudara. Ada 1 Samuel. Oke, 1 Samuel. Ya. Di sini, saudara, kalau kita lihat, saudara, perikopnya, saudara, ini cerita tentang Hana, saudara, yang dia bersedih hati lalu dia berdoa, saudara, seperti orang mabuk, dan Eli melihat itu, saudara, dan dia bilang, kamu kayak orang mabuk. Kata Hana, oh Tuhan, saya tidak mabuk, saya sedang berdoa, katanya. Tapi karena saking sungguh-sungguhnya, mulutnya komat kamit seperti orang mabuk, saudara. Dan Eli ketika mendengar itu, saudara, berkata, anakku, doamu dijawab Tuhan. Ya. Nah, setelah berapa lama, saudara, akhirnya pulanglah, saudara. Ya, setelah itu pulang, saudara, setelah mereka pulang, setelah berapa lama, saudara, ayat yang ke-19, saudara, 1 Samuel 1 ayat ke-19 berkata, keesokan harinya bangunlah mereka itu pagi-pagi lalu sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian pulanglah mereka ke rumahnya di Rama. Kemudian Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya. Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Saudara, ketika Tuhan mengingat, saudara, doanya Hana, saudara, apa yang terjadi, saudara? Maka doa itu dijawab, saudara. Ketika Tuhan mengingat, itu artinya Tuhan menjawab, saudara. Kalau kita lihat, saudara, dalam Kejadian 30, saudara, ya, Rahel juga mengalami hal yang sama, saudara. Kita mau lihat sama-sama. Kejadian 30, saudara. Ya. Ayatnya yang ke-22, saudara.
Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku, saudaraku. Kata ingat, lalu ingatlah Allah akan Rahel. Ketika Tuhan mengingat Rahel, saudaraku, maka seketika itu juga Tuhan menjawab doanya, saudaraku. Ketika kita terus mengingatkan Tuhan, saudaraku, tentang janjinya dalam hidup kita lewat doa-doa kita, lewat koneksi kita, maka yang pertama, saudara, kita akan melihat, saudara, doa-doa kita dijawab, saudara. Ketika kita dijawab doanya, saudara, bukankah itu menjadi sebuah kesaksian yang membawa kemuliaan buat namanya, saudara? Ketika kita mengalami pergumulan, ketika kita mengalami apapun, ya, kita ingatkan Tuhan lewat janjinya. Kita ingatkan Tuhan lewat doa-doa kita, saudara, yang didasari firman Tuhan, saudaraku. Firman Tuhan katakan, hidup mati dikuasai lidah. Siapa mengemakannya memakan buahnya. Connecting dengan Tuhan, kata-kata kita, saudara, adalah kata-kata yang benar, saudara. Kata-kata yang senantiasa menyatakan janji-janjinya, saudara. Sehingga Tuhan menjawab doa kita, saudara. Yang kedua, saudaraku, apa yang terjadi ketika kita tetap berdoa, saudara? Ketika kita tetap berdoa, saudara, maka Tuhan memberikan kita hikmat, saudara. Yakobus, saudara, berkata, saudara, ya, kita lihat sebentar. Yakobus pasalnya, saudara, yang ke-1 ayat yang ke-5, saudara. Yakobus 1 ayat 5. Yakobus 1 ayat 5. Sini dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah yang memintakannya kepada Allah yang memberi kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Saudara, ketika kita tetap berdoa, saudara, maka, saudara, Tuhan akan memberikan hikmatnya kepada kita, saudaraku. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap keputusan, saudaraku, dalam setiap langkah kita, saudara, dalam setiap rencana kita, saudaraku, ketika kita melibatkan Tuhan di dalam doa-doa kita, ketika kita terus connecting dengan Tuhan, saya pastikan, saudara, Tuhan akan memimpin kita dengan hikmatnya, saudara. Ya, kalau kita bahas kemarin, saudara, begitu pentingnya hikmat, saudara. Ketika saudara terus terconnecting, terhubung dengan Tuhan, sebagai rumah doanya Tuhan, saudaraku, maka kita akan melihat Tuhan memberikan hikmat kepada kita, saudaraku. Sehingga ada jalan keluar dalam setiap masalah, dalam setiap pergumulan, saudara. Dalam setiap kehidupan kita, saudaraku. Ketika kita terus terkoneksi dengan Tuhan, ketika kita terus berdoa, saudaraku. Soal yang luar biasa, saudaraku. Ketika hikmat Tuhan turun, saudaraku. Ya, kalau kita lihat, saudara, dengar, saudara, kesaksian Pak Karnadi, kesaksian Pak Daud, saudara. Kesaksian kita semua, saya pun mengalami, saudara, bagaimana hikmat Tuhan menuntun kita, saudara. Dan memberikan terobosan-terobosan, kelepasan-kelepasan, saudara, dalam hidup kita, saudara. Ketika kita mengalami pergumulan-pergumulan dalam hidup ini, saudara. Nah, ketika hikmat itu, saudara, itu hikmat itu bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Ketika kita melayani orang lain, saudara, dan kita terus terkoneksi dengan Tuhan, maka ada hikmat Tuhan yang turun dalam hidup kita. Kata-kata kita menjadi berkat, saudara. Satu hari, saudara, ya, ada seorang teman saya telepon, saudara. Ya, dia lagi bangun satu kios-kios gitu, saudara, ya. Tiba-tiba izinnya nggak keluar-keluar, saudara, pusing. Mamanya juga udah stres, saudara, nangis-nangis kiri kanan segala macam. Akhirnya mereka video call, bukan video call,
WhatsApp call saudara ke saya ya. Teman saya ini mamanya sama saya saudara. Mamanya udah hopeless saudara. Mamanya udah pusing lah mungkin ya. Udah cerita sana sini saudara. Tapi ketika itu saudara, saya percaya ada hikmat Tuhan saudara. Ketika saya ngomongin saudara, saya kuatin, saya teguhkan saudara. Akhirnya mamanya jadi semangat lagi saudara. Mamanya jadi sukacita, mamanya dipenuhi damai sejahtera. Dia bilang terima kasih deh Hengki. Udah istilahnya sharing saudara. Ketika kita ada hikmat dalam hidup kita, maka kita bisa menjadi berkat buat orang lain saudara. Ya, ketika kita berdoa, kita tetap berdoa saudara. Yang pertama tadi saudara saya lupa saudara, ada berapa kesaksian saudara. Bagaimana saya mendoakan seseorang saudara. Ada teman-teman saya yang saya doakan saudara. Ya, ketika saya berdoa saudara, Tuhan menjawab doa saudara. Ada teman saya yang ngalamin masalah juga saudara, ya kesulitan saudara. Tapi saya doain. Saya dengar cerita dia saudara, bahwa permasalahannya udah selesai saudaraku. Dia bilang ini mungkin karena doa lo ini. Ya, itu terjadi saudara ketika kita berdoa saudara. Ada lagi saudara di masa pandemi begini saudara, nyewain kios kan susah saudara ya. Tapi waktu itu saya juga ikut doain saudara. Saya percaya sih bukan doa saya aja, doa dia juga saudara. Tapi ketika kita sama-sama berdoa, maka Tuhan menjawab doa-doa kita saudara. Kiosnya mulai disewa orang saudara, satu-satu. Saya pokoknya dengar kabar itu 2 atau 3 yang sudah laku. Saya yang belum tahu selanjutnya saudara, karena saya belum hubungi lagi saudara. Tapi yang pertama saudara, ada jawaban doa ketika kita tetap berdoa. Nah, ketika kita tetap berdoa saudara, maka kita juga boleh melihat hikmat Tuhan dinyatakan saudara. Dan yang ketiga saudara, ketika kita tetap berdoa saudara, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita saudara. Ketika Tuhan menjawab doa kita saudara, ketika Tuhan memberi kita hikmat saudara, entah itu hikmat untuk diri kita sendiri atau hikmat untuk kita melayani orang lain, entah Tuhan menjawab doa yang berhubungan dengan keperluan kita pribadi, atau doa yang berkaitan dengan orang lain yang kita doakan saudara. Ketika Tuhan menjawab doa, maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Itu boleh menjadi kesaksian saudara. Ada banyak orang saudara yang mengalami masalah yang sama, pergumulan yang sama saudaraku, dan dia boleh mengalami kekuatan saudara ketika itu disaksikan saudaraku. Amin. Ketika kita berdoa saudara, yang pertama ada jawaban doa, yang kedua saudara hikmat Tuhan dinyatakan, yang ketiga kemuliaan Tuhan dinyatakan saudara. Firman Tuhan katakan, jika engkau percaya, kau akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ketika kita percaya, kita berdoa, kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau kita lihat itu ayatnya dari Yohanes yang ke-11 saudaraku. Yohanes 11 saudara, tentang Lazarus saudara. Ya, di sini dikatakan saudara, ayat yang ke-40, Yesus berkata, Yesus waktu ini cerita tentang Lazarus dibangkitkan. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, kau akan melihat kemuliaan Allah, saudara. Ketika kita percaya, ketika kita berdoa, kita tetap berdoa, itu bukti bahwa kita percaya, saudara. Ketika kita terus, saudara, percaya kepada Tuhan, kita akan melihat kemuliaan Allah dinyatakan. Kita melihat, saudara, Lazarus, saudara. Ketika Tuhan doa, saudara, ketika Tuhan perintahkan untuk bangkit, maka Lazarus bangkit, saudara. Ketika Lazarus bangkit, kemuliaan Tuhan dinyatakan, saudara. Ketika kita terus berdoa, ketika kita menjadi rumah doa, kita berdoa buat keluarga kita berdoa buat bangsa kita berdoa buat teman-teman kita berdoa buat diri kita secara pribadi, untuk pelayanan kita, untuk rencana Tuhan dalam hidup kita, maka kita melihat jawaban Tuhan dinyatakan, hikmat Tuhan dinyatakan, dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tetap berdoa akan membawa kita untuk kita boleh melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan, saudaraku.
Firman Tuhan berkata, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ketika kita berdoa, kita juga sedang membangun diri kita sendiri, saudara, sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, Tuhan. Singkat Tuhan tentang bagaimana kami tetap berdoa, karena kami adalah bait dari Allah yang hidup. Dan kami percaya ketika kami berdoa, kami boleh melihat Tuhan, bahwa Engkau menjawab setiap doa kami, Tuhan. Kami percaya ketika kami berdoa, kami boleh melihat ada hikmat Tuhan yang akan menuntun hidup kami, yang akan menuntun setiap langkah kami. Dan kami percaya ketika kami berdoa, Tuhan, kami akan melihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Biar Engkau materaikan dalam hati kami, sehingga berakar kuat, bertumbuh dan berbuah, dan kami boleh berjalan di dalamnya. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.